Kemarin kita sampai tentang orang yang akhlaknya baik. Seseorang yang akhlaknya baik itu mencapai derajat seorang yang seperti berpuasa dan yang berperang di jalan. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Ya Ali, wahai Ali. Kun, jadilah kamu. Ya Ali, wahai Ali. Kun, jadilah kamu. Basasan adalah yang ajer wajahmu. Ajer itu sumringah. Sumringah itu ceria. Ceria itu sumringah. Sumringah itu ceria. Ceria itu sumringah. Sumringah itu ceria. Lah ceria itu sumringah. Sumringah itu ceria. Lah ceria itu sumringah. Lah sumringah itu sampai maghrib lah opo. Jadilah kamu basasan, wajah yang ceria. Basasan. Ya Ali, wahai Ali. Kun, jadilah kamu. Basasan adalah wajah yang berseri-seri atau ceria atau cerah. Wajah itu yang apa? Senang gitu, ceria. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Yang rame siap-siap besok ngaji sama Ustadz Pulum. Ngaji gabung kelas 7. Nggak tahu dia ajar apa, pokoknya gabung kelas 7. Tak lihat pokoknya mulai sore ini kesempatan terakhir. Betino tetap ngaji di atas. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibba adalah mencintai sapa Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibba adalah cinta sapa Allah al-basasina terhadap beberapa orang yang wajahnya ceria. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibba adalah demen atau cinta sapa Allah. Cinta kepada siapa? Al-basasina, kepada beberapa orang yang wajahnya ceria. Wajahnya sumringah. Ngerti sumringah? Ceria. Iya, sumringah, ceria. Oh, sahabat Ali itu dinasihati siapa? Kanjeng Nabi. Ali, jadilah kamu orang yang wajahnya ceria, menyenangkan orang. Karena Allah itu mencintai orang yang wajahnya sumringah, ceria. Karena apa? Karena ciri-cirinya orang. Kanjeng Nabi pernah ditanya, Kanjeng Nabi, ciri-cirinya orang yang masuk surga itu bagaimana? Kanjeng Nabi, ciri-cirinya orang yang nanti masuk surga itu wajhun malihun, wajahnya
sumringah, wajahnya ceria. Nah, kalau kamu kan ada, kamu lihat orang itu, orang itu loh nyenengin, wajahnya ceria, punya masalah nggak punya masalah ya tetap wajahnya sumringah ceria. Itu ciri-ciri orang yang masuk surga. Wahyu begitu dan benci sapa Allah. Wahyu begitu dan benci sapa Allah al-abusa orang yang merengut. Ngerti merengut? Mencucu. Kalau bahasa sini apa? Mencucu itu ya? Merengut. Merengut, cemberut, bertutut, hidung, pipi, mulut, mata, gigi ngumpul jadi satu. Itu namanya apa? Merengut. Wahyu gitu dan benci sama Allah. Al-bausa orang yang merengut, mencucu, bertutu. Al-karihi ya. Al-karihi yang coba ya. Al-abusa yang merengut wajahnya. Al-karihi yang apa ini? Sengit. Sengak. Ngerti sengak? Wajah sengak. Sengak. Betul, orang sini nggak sengak ya? Sama kayak orang Jawa ya. Jawa juga sengak. Raimu sengak sadu ini. Oh, rai kok sengak pucuk kami. Al-karihi yang apa sengak atau apa? Apa? Gitu wajahnya sengit gitu loh. Bukan sangat. Sengit atau sengak. Apa al-wajhu wajahnya. Wahyu begitu saya ulang dari awal. Ya Ali wahai Ali, kun jadilah kamu basasan adalah wajah yang ceria. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah yuhibba adalah demen cinta sapa Allah al-basasina kepada beberapa orang yang wajahnya ceria. Allah cinta kepada orang yang wajahnya ceria. Wahyu begitu dan Allah membenci, membendu bahasa Jawanya, murka kepada siapa? Al-abusa orang yang wajahnya merengut, al-karihi yang sengak, apa al-wajhi wajahnya. Tuh. Jelas? Understand? Maka saya pernah bilang salah satu tanda orang yang ahli surga itu ketika di dunia itu ketawanya terbahak-bahak. Ketawanya lepas. Misalkan ada guyonan. Aku suka damai. Perdamaian maksudnya. Terus kamu ketawa. Makanya orang kita karena ketawanya tahan. Ketawa ya, ketawa terbahak-bahak. Kenapa kok? Itu salah satu, itu perkataan bukan Nabi, tapi yang mengatakan wali, para sufi. Salah satu tanda orang yang ahli surga ketika dia tertawa, tertawanya terbahak-bahak. Kenapa kok begitu? Iya, karena dia mensyukuri segala nikmat dan rahmatnya Allah. Begitu luas rahmatnya Allah. Kok rahmatnya Allah begitu luasnya, wajahnya kok merengut, ngut, bekesut, betutut, hidung, mulut, pipi ngumpul jadi satu.
dengar Nis, rame Deni sini. Suruh turun nih besok, tidak boleh naik ke pucuk. Kenapa kok begitu? Salah satu tanda orang yang ahli surga kok begitu? Iya, karena dia mensyukuri nikmat atau rahmat dari Allah itu begitu luas, dengan hatinya yang senang, wajahnya yang gembira, seneng gitu. Dulu itu ada sahabat namanya Nuaiman, Mbak. Itu sahabat yang selalu ngerjai kanjeng Nabi. Coba, ini Nabi orang paling top di seluruh dunia. Enggak Allah Nabi kekasihnya Allah itu loh. Nuaiman itu berani ngerjai. Tapi kanjeng Nabi seneng, coba. Seneng, kurang ajar tapi Nuaiman. Hobinya mabuk. Nuaiman. Hobinya mabuk. Setiap datang ke kanjeng Nabi itu sambil gler-gler. Ya Nabi, dari mana Nuaiman? Biasa, ngabisin minuman, ngabisin duit. Kanjeng Nabi tidak marah. Kanjeng Nabi kalau zaman dulu kan dipukul. Satu kali ketahuan minum langsung dipukul. Dirajam itu loh maksudnya. Kalau ketahuan zina ya dirajam. Kalau ketahuan minum dipukul, itu hukum Islam sebenarnya. Nah, karena di Indonesia ini bukan hukum Islam tapi Pancasila, beda lagi. Kalau di Arab mungkin ya di Arab hukum Islam. Dan Nuaiman itu bikin ketawa terus ke kanjeng Nabi. Nuaiman itu hobinya apa? Minum minuman keras, mabuk. Akhirnya dipukul Nabi. Nuaiman, kamu itu berhenti minum. Waduh, kayaknya saya belum bisa berhenti Nabi. Tapi saya itu kalau habis minum, kalau nggak nemu jenengan itu pusing kepala saya. Jadi Nuaiman itu hobinya minum, tapi kalau udah ketemu Nabi pusing kepalanya. Saking cintanya ke Nabi, tapi peminum. Akhirnya sabar ya wis gak apa-apa Nuaiman. Ya, minum pelan-pelan gak apa-apa. Itu dakwah kanjeng Nabi. Ndak kok haram neraka kamu ndak. Kanjeng Nabi dibiarkan wis. Besok kamu sehari minum berapa kali tadi? Tadi habis 15 botol lagi. 15 botol. Wes, besok kesini kurangi ya 1 botol, berarti 14 botol. Oh iya kanjeng Nabi yo. Tapi kurang ajar kepada kanjeng Nabi. Suatu ketika kanjeng Nabi itu ada orang penjual minyak apa namanya? Minyak wangi. Nah, minyak wangi. Harganya mahal. Orang itu Nuaiman cinta betul kepada kanjeng Nabi, tapi tidak bisa ninggalin yang namanya minuman-minuman keras. Akhirnya dia ngomong ke pedagang itu, pedagang, ini minuman apa namanya minyak wangi ini berapa yang paling mahal? Sekian, ibarat sekarang yo 2.500.000 paling mahal. Terus akhirnya tolong ini kasihkan ke kanjeng Nabi. Kamu sudah disiapkan uangnya oleh kanjeng Nabi. Padahal kanjeng Nabi tidak mau beli. Dia kurang ajarnya Nuaiman, ngerjai kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau beli minyakmu yang paling mahal. Kesana lah kamu. Senang wong dia itu keliling seharian tidak ada yang beli minyaknya. Keliling ke kanjeng Nabi, dek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Bapak, ini mau jual apa minyak wangi. Nah, dikasihkan kanjeng Nabi. Ini kanjeng Nabi, silahkan dipakai. Senang kanjeng Nabi. Oh siapa yang belikan? Tidak ada. Kata Nuaiman, jenengan yang pesen ini. Wah ini kurang ajar Nuaiman ini. Ngerjain saya enggak. Padahal saya enggak pesen minyak, ternyata dipesankan minyak. Siapa yang suruh bayar? Jenengan, kata Nuaiman. Akhirnya kanjeng Nabi tersenyum saja. Sampai kurang ajarnya Nuaiman itu ngerjai Abu Bakar juga. Ada orang sholat di masjid. Orang di masjid buta orangnya. Sholat di masjid buta. Nah, dituntun sama Nuaiman. Habis itu dia disuruh apa namanya baris apa namanya disop. Akhirnya sama Nuaiman itu dikerjai. Abu Bakar itu disuruh ngeplak kepalanya. Itu ada orang. Nah, tadi ngata-ngatain kamu. Siapa? Kan buta itu. Pokoknya orangnya pas di depan kamu. Katanya kamu itu buta, pakai sholat di masjid, minta dianteri, dikata-katai kamu. Akhirnya dihasut sama Nuaiman. Dipukul itu kepalanya Abu Bakar.
Dan akhirnya Abu Bakar nengok. Kenapa kamu mukul saya? Kamu yang ngata-ngatai saya. Tidak, saya tidak mengatainu, kata Abu Bakar. Karena Abu Bakar, siapa yang bilang? Nuaiman. Kerjain Nuaiman. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi marah karena Nuaiman itu sahabat dekatnya Nabi. Dimaklumi, wes. Bukan sampai di situ. Akhirnya orang yang buta tadi mau kencing, kebelet kencing, minta Nuaiman. Nuaiman. Oh iya, ada apa mas? Ada apa Pak D? Saya kebelet kencing. Oh iya. Nah, akhirnya diantar kencing. Kencinglah di sini. Ini sudah kamar mandi sudah. Ternyata pas di belakangnya Abu Bakar. Dikencingnya Abu Bakar. Coba bayangkan itu. Abu Bakar coba. Sahabat dekatnya Nabi. Oh, sahabat tertuanya Nabi. Dikencingi sama orang buta yang nyuruh Nuaiman. Sekarang itu sudah ada yang mengguli Nuaiman. Saking apa namanya? Jahilnya. Habis itu belum selesai sampai di situ. Nuaiman itu pokoknya hobinya ngerjain wong. Jadi kalau ada anak pondok kok hobinya ngerjain temennya, berarti dia nurun Nuaiman. Titisannya Nuaiman. Nuaiman itu pernah makan apa? Abu Bakar itu kan punya anak buah. Abu Bakar itu bos. Ibarat sekarang punya toko besar. Nuaiman itu kelaparan. Mas, aku minta rotinya satu. Cikok. Jangan. Ini belum ada bos, tidak boleh. Kalau tidak dapat izin bos, tidak boleh. Batinnya Nuaiman, saya pasti boleh. Abu Bakar sahabatnya Nabi. Tapi anak buahnya ngeyel, tidak boleh. Mas, tunggu pembalasanmu. Akhirnya zaman dulu itu masih zaman perjualbelian apa? Budak. Dulu ada apa namanya? Orang itu ya dijual itu namanya budak. Nah, orang itu dibalas dendam Nuaiman. Akhirnya Nuaiman pergi ke salah satu orang yang kaya. Pak, saya punya budak sikok. Orangnya itu nurutnya Masya Allah, tapi dia tidak mau diakui budak. Sebenarnya dia budak. Dia ngeyel, orangnya ngeyelan tapi nurut. Tak kasih harga murah pol. Misalkan harganya itu biasanya 10 juta, tak kasih 500.000. Oh, turunnya drastis. Sangat senang orang itu. Mana Nuaiman? Dikatakan deg. Nah, dari Jawa Nuaiman, mana uangnya? Ih, 500.000. Ibarat sekarang. Itu budaknya yang nunggu toko itu. Yang nunggu tokonya Sayyidina Abu Bakar itu. Akhirnya itu budak ketika jenengan tangkap mesti ngeyel karena dia tidak mau disebut budak. Sebenarnya budak dia itu. Akhirnya datang deg, dipegang tangannya. Budak, kamu setelah dijual oleh Nuaiman bosmu. Siapa bilang Nuaiman bosmu? Bosku itu Abu Bakar. Katanya kamu budak. Tidak, saya ini orang merdeka. Ikut Abu Bakar. Aku tahu sifatmu ngeyel, kata Nuaiman. Pasti kamu itu ngeyelan. Diseret, Mbak. Diseret ibarat sekarang dimasukkan mobil terus dijadikan budaknya orang kaya itu. Coba kurang ajar kan Nuaiman. Sangat kurang ajar. Hobinya itu ngerjain orang. Coba. Sampai Abu Bakar itu dikencingi orang gara-gara kelakuannya Nuaiman. Itu setiap datang ke Kanjeng Nabi mesti mabuk. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi, yowes Nuaiman, pokoknya setiap hari datang ke sini mabuknya dikurangi. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh ini. Ada yang mencela, Nuaiman, kamu itu tidak punya sungkan loh, tidak punya malu. Kamu itu dekat dengan Nabi kok, hobinya mabuk, hobinya kok minum-minuman. Tidak sungkan kamu ke Nabi, tidak malu ke Nabi. Akhirnya Nabi dengar, sahabat, jangan pernah engkau mencela Nuaiman. Nuaiman ini adalah salah satu sahabat yang selalu membuat saya tertawa. Sampai sakitnya Nuaiman itu dijenguk Nabi, bawa makanan Nabi. Nuaiman sakit makan kurma, sakitnya sakit mata. Akhirnya ditanya Nabi, Nuaiman, kamu kok apa namanya sakit mata kok makan kurma, nanti tambah parah. Kata Nuaiman, tidak apa-apa kan Nabi, yang saya makan itu apa di sebelah gigi yang incar itu apa? Yang lurus dengan
dengan mata. Jadi tidak mungkin mata saya itu sakit. Jadi gigi saya yang saya makan ini lurus dengan mata itu, maksudnya pas mata yang tidak sakit. Sebelahnya kan sakit, sebelahnya sakit, sebelahnya tidak. Ya dia makannya di sebelah ini. Jadi Nabi itu sampai dibilangin Nu'aiman seperti itu tertawa sampai giginya Kanjeng Nabi itu kelihatan. Kanjeng Nabi itu tidak pernah loh Mbak ketawa kayak Ridho B, kayak Beni, tidak pernah. Kanjeng Nabi itu paling cuma tabasam. Nah, tabasam itu bukan terbahak-bahak, tapi tersenyum. Ini bukan cuma gitu ya. Saking lucunya Nu'aiman sampai Kanjeng Nabi itu giginya itu kelihatan ketawa karena dihibur oleh Nu'aiman. Padahal sahabat yang paling jengkelkan. Makanya saat terus Kanjeng Nabi, kamu jangan melaknat Nu'aiman. Nanti para sahabat, Nu'aiman ini akan masuk surga bersamaku, tapi dia dalam keadaan ketawa masuk surganya. Coba lihat ini. Nu'aiman masuk surga nanti bersamaku, tapi dia dalam keadaan ketawa terus terbahak-bahak. Kenapa? Karena memang dia diciptakan Allah itu untuk menghibur saya, walaupun hobinya maksiat. Makanya kita dari pelajaran Nu'aiman itu tidak boleh membenci orang yang hobinya maksiat. Kita mendampingi di sebelahnya untuk menyadarkan dia supaya berhenti dari maksiat. Bukan diyakini kamu neraka, kamu kafir, kamu pasti dibenci Allah. Tidak seperti itu. Nah, itu Allah itu menyukai orang yang sering ketawa, kamu bercanda dengan teman itu nggak apa-apa di pondok. Kalau ada anak mudah tersinggung, digojlokin gini, ngerti digojlokin? Nah, dimainin, kesinggung, terus merajuk berapa hari tidak mau tanya. Itu berarti pondoknya kurang lama. Namanya pondok itu ya itu. Karena apa? Karena itu ajarannya para wali, ajarannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu suka bergurau. Dengan Siti Aisyah pun suka bergurau Kanjeng Nabi. Lari-larian itu. Apa namanya? Di taman-taman kecil itu dengan Siti Aisyah. Itu Kanjeng Nabi. Dulu itu juga ada Mbak di mana? Di mana itu? Jawa, pondoknya lupa saya. Anak mondok itu rumahnya Madura. Ngerti Madura? Madura itu kan bahasanya bahasanya aneh. Suatu ketika ini lucu, ini ceritanya lucu. Anak Madura ini setelah mondok itu Mbak punya ayam ternak, jago ayam ternak. Dia beli ayam terus diternak sendiri. Lah jago kesayangannya ini sakit gitu loh ceritanya. Sakit beberapa hari ayamnya ini ngelungkruk gitu, lemes, lesu, sedih dia. Ini gimana ayam baru beli kok sakit ini. Akhirnya kiainya datang. Dek. Kenapa Mas Andri? Kok kamu sedih kelihatannya? Iya ini Pak Yai, ayamnya sakit baru beli. Ya wes ini tak doain. Nah, akhirnya didoain sama kiainya. Doanya kiainya lucu. Doanya bahasa Indonesia lucu. Kalau bahasa Jawanya ayam itu apa? Pitik. Bahasa Jawanya pitik. Itu didoain, dilus-lus kepalanya sama kiai. Pitik. Kalau sembuh cepatlah berdiri, kalau tidak sembuh cepatlah mati. Doanya kiai pitik. Ambil dilus-lus itu 3 kali bilang. Kalau sekarang bahasa sini ayam, ya, kalau bahasa Jawa pitik. Kalau sembuh cepatlah berdiri, kalau tidak sembuh cepatlah mati. Setelah begitu loh Mbak, seketika itu langsung ayamnya jerigal, berdiri, langsung sembuh. Senangnya bukan main. Ya Allah Yai, saya minta diijazahi doa ini saya apalkan. Yo, tidak apa-apa, kamu amalkan nanti. Ketika punya ayam lagi yang sakit atau hewanmu ada yang sakit, nanti bacakan itu pitik. Kalau sembuh cepatlah berdiri, kalau tidak sembuh cepatlah mati.
Mbak. Ternyata ayamnya sembuh, kiainya sakit. Ayamnya sembuh, kiainya sakit. Dia sedih juga. Waduh, ini ayam sembuh, Pak Yai malah sakit. Dia ingat ijazahnya dari kiai doanya. Kiainya gini kedinginan. Ya Allah. Ya Allah, adem ya Allah, dingin ya Allah. Akhirnya dia ingat doanya dari kiai. Dipegang kepalanya kiai itu di depan santri-santri. Nek sembuh dan berdiri, nek ndak sembuh dan cepat mati. Kiai ini cerita lucu memang. Pakai bahasa Madura. Kiainya itu loh, terbaring sakit demam itu, pakai selimut itu, dipegang kepalanya. Kalau sembuh cepatlah berdiri, kalau tidak sembuh cepatlah mati. Kiainya Mbak ketawa terbahak-bahak. Wah kakak. Itu doa untuk ayam blok. Saya ini manusia, kamu pitik-pitikkan. Ketawa ke. Setelah ketawa itu keringatnya keluar semua Mbak. Akhirnya demamnya hilang, jadi sembuh. Kenapa? Barokahnya cerita-cerita konyol seperti itu banyak. Sembuh, ayamnya sembuh, kiainya sembuh. Jadi kiainya sakit disembuhkan santrinya, dipegang kepalanya. Nek sembuh cepatlah berdiri, kalau tidak sembuh cepatlah mati. Ternyata kiainya terbahak-bahak, ketawa, wah kakak. Ya Allah, ya Allah. Boy. Kan. Yes, nanti jangan dipraktekkan teman yo. Nanti ada yang sakit dipegang kepalanya. Pitik. Aduh, rusak nih. Gitu loh, pokoknya Allah itu cinta kepada orang yang lagi senang-senang berketawa, gitu loh. Ceria wajahnya. Makanya wes kok ketawa. Jangan dipraktekkan temenmu. Itu nanti sakit demam kau bacakan pitik. Kalau sembuh cepatlah berdiri, kalau tidak sembuh cepatlah mati. Tidak sembuh matinya apa namanya? Jangan dipraktekkan, tidak bisa itu. Makanya apa? Makanya dulu itu ada kiai Mbak, ya senang lihat santri ketawa, itu senang. Ada kiai, wes, kok kebelet tipis itu. Ini kebablasan lalu kencing di situ kamu. Tiba-tiba keluar air mancur gitu. Guys. Weni nak gak wis. Dulu itu ada kiai Mbak, berangkat mau ngajar bawa kitab. Ya misalkan yo dari kamar itu menuju musola, bawa kitab. Ternyata banyak santri yang wes tau gak ketawa kamu, apa yang ketawa ini? Ada kiai itu mau ngaji bawa kitab, mondong kitab. Nah ternyata apa namanya santrinya itu banyak yang lagi bercanda ketawa. Wah kakak kayak Via sama itu salsa. Wah kakak. Nah ketawa. Kiainya balik Mbak, mau ngajar ngaji nggak jadi ngajar, balik lagi duk. Ditanya sama putranya, Gusnya, Abah, kok nggak jadi ngajar ngaji? Nggak wis, saya tidak tega mau merusak kebahagiaan santri-santri. Sekarang dia lagi tertawa sama teman-temannya. Nanti kalau saya datang, ketawanya berhenti. Saya tidak mau merusak kebahagiaan santri. Jadi santri itu tidak punya duit loh.
jarang pegang duit besar, paling cuma dikasih ibu 20 itu habis, nanti dikasih 5.000, kasih 10. Makan enak tidak bisa, tidurnya seadanya, mandi antri, WC-nya mampet tidak bisa ngising. Serba kesusahan santri itu, nyuci baju sendiri, makannya tidak enak, tidak bisa puas, tidak boleh nambah. Jarang pegang duit, tapi bisa ketawa seperti itu, seriang itu. Coba, itu berarti dia mensyukuri rahmat Allah itu yang sangat luas. Jadi saya nggak tega mau merusak suasana anak-anak lagi ketawa, lagi seneng. Akhirnya saya balik, saya tunggu sampai ketawanya selesai. Itu kiai, kebijakan seorang kiai. Jadi lihat santri-santrinya seneng itu malah apa namanya, kiainya nggak tega mau merusak suasana bahagia. Makanya salah satu yang dicintai Allah itu adalah wajahnya yang ceria, murah, senyum. Makanya jangan kok yang dibenci Allah kok wajahnya selalu ditekuk, ngerti ditekuk, wajah ditekuk, ngerti orang mesti merengut bertutut, yang ngerti orang. Coba kamu misalkan main ke rumah temanmu, misalkan di rumah temanmu itu banyak makanan, banyak suguhan, banyak jajan. Kamu datang, dek, ada apel merah, ada jeruk besar sampai jeruk sedengan, jeruk kecil, jeruk nipis, ada semua. Coba, ada buah pir, ada es jus, ada anggur merah. Coba, semuanya lengkap di meja ini. Makanannya ada soto, sate, rawon, mie ayam, bakso, rendang, ayam geprek, semuanya lengkap di situ. Hidangannya, kamu main ke situ, dek main di situ. Ternyata yang punya rumah, ibunya wajahnya merengut, wajahnya cuek, terus omongannya nggak enak. Ngapain kesini? Yo main bu, pengen main ke rumah teman. Ngomong baik kalau kamu mau makan enak sini. Duduk tuh makan nggak apa-apa gratis. Kamu kan nggak pernah makan enak di rumah. Wajahnya nggak enak, wajahnya nekuk. Ya makan nggak apa-apa, gratis ini gratis. Kalau kamu beli di luar nggak mungkin kuat duitmu. Kira-kira kamu nggak mentolo makan nggak? Ngerti mentolo nggak? Tega, kamu tega makan nggak? Padahal disuruh makanlah demi Allah. Kamu makan enak paling masuk rumah, udah apa? Kan di rumah kamu nggak ketik makanan enak seperti itu. Coba kira-kira yang makanannya lengkap, makannya enak-enak, tapi yang punya rumah wajahnya merengut, omongannya sengak. Kira-kira kamu nggak kolu nggak makan itu? Ngerti kolu nggak? Ini kok marah tuh, contoh ini. Contoh. Nggak boleh marah nanti kalau mertuamu kayak gitu loh. Coba mertuamu kentus, awas kamu nanti. Bening, kamu itu di kamar nggak tahu pekerjaan, nyapu sana kamu itu. Mosok nganten baru kok di kamar sama Mas Zaki. Makanya Allah itu suka kepada orang yang wajahnya tabassamuka biwajhika akhika shadaqatun. Berarti tersenyum kepada saudaramu adalah bentuk dari sedekah. Loh, senyum aja mbak sedekah. Makanya wajahmu itu jangan ditekuk, merengut, ditutup. Nah, wes. Latihan mbak, latihan. Coba latihan gini loh. Setiap orang kan punya problem, punya masalah kan, punya masalah pribadi. Coba kamu latihan ya, latihan. Halo. Latihan gini. Ketika kamu punya masalah, itu jangan diperlihatkan di depan orang banyak.
Perlihatkan kehidupan teman-temanmu itu yuk bahagia gitu, ceria. Seakan-akan temanmu itu nggak tahu kalau kamu itu punya masalah. Disimpan dewe masalahnya, maksudnya disimpan dewe itu jangan diperlihatkan wajah kita murung, diem, tiba-tiba nangis, tiba-tiba mojok, tiba-tiba kesurupan. Oh. Minta duit. Nah, coba latihan yo. Wajahnya yang ceria. Insya Allah kalau bisa begitu, wajah kita selalu ceria. Menghadapi siapapun, ketemu teman. Wah, jangan kok ketemu Gibran. Bran, masalah. Wajah hitam kamu itu. Jangan kayak itu. Bran, seneng aku ketemu kamu ya. Walaupun kamu sering ngatain aku, tidak apa-apa Bran. 1000 kali kau mengatai aku. Orang rampung kok. Tidak apa-apa ngomong ke Gibran. Gibran, tidak apa-apa. 1000 kali kau mengatai aku, akan aku balas dengan 1000 cinta. Rahmat Allah itu sangat luas. Jadi kalau kita terlalu ciut, terlalu sempit memaknai rahmat Allah, sangatlah kita ini tergolong orang yang merugi. Rahmat Allah itu sangat luas. Coba kamu diberikan seluruh di dunia ini, teman-teman yang baik, terus anak-anak yang nurut-nurut, coba bisa ngaji, bisa sholat, bisa makan, bisa puasa, bisa buka puasa. Kurang apa rahmat Allah? Punya mata bisa melihat, punya kaki dua-duanya bisa jalan, punya tangan bisa bergerak, coba. Punya rambut apa? Bisa disisir. Coba kalau rambutmu kamu sisir sekali, rutuk-rutuk langsung sini habis gitu. Coba. Kamu sisir gini, gertak, protol. Habis gimana? Kira-kira kamu masih mau pakai enggak? Pakai apa itu sisir ya? Masih pakai sisir enggak? Misalkan kau kamu lah pamer rambutmu ke teman-temanmu, Mbak, aku habis rebonding. Terus kamu pamer, kamu sisir, lihat nih Mbak, seret, dapat protol. Pas tengahnya seret, protol gitu. Coba. Kamu bisa bayangkan ya? Coba. Kamu bisa bayangkan? Nyimas loh Pak, terus pakai sisir rambutnya digini terus ini botak sini. Enggak, Nyimas tidak percaya. Aduh, kok protol habis dibanding rontok, habis itu tidak percaya. Yang sini disisir lagi, protol lagi. Coba. Akhirnya gundul kayak Deddy Kobuser. Dulu pernah pakai jadi duta sampo. Dulu pernah jadi duta sampo lain. Nah, itu berarti apa? Rahmat Allah itu sangat luas. Makanya kita harus selalu tersenyum, jangan meremut. Orang tersenyum dicintai Allah, orang meremut dibenci Allah. Wallahu a'lam bishawab.